Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu lagi di Indonesia Sportiva. Waktunya Sportiva nemenin kamu selama 30 menit nanti barengan saya Feby yang bakalan ngasih tahu kamu berita-berita seputar olahraga di Makassar. Jadi tetap di Fajar TV. Berita pertama kita di Sportiva hari ini datang dari PSM Makassar. Jadi bermain dengan materi pemain muda, PSM Makassar berhasil memetik poin sempurna. Jadi dalam lanjutan laga Liga Primer Indonesia di Andi Matalata kemarin, PSM Makassar membukukan kemenangan 2-0 melawan Semarang United. Kembali terbang pasca badai kekalahan dan cercaan dari publik Makassar, pasukan Ramang perlahan bangkit. Menjamu Semarang United Sabtu lalu, PSM mampu menang 2-0. Keberanian pelatih Wim Richbergen untuk menurunkan pemain lapis kedua serta mencadangkan Goran, Andi Odang, dan Sreko Mitrovic yang selama ini tak tergusur dari starting line up kali ini patut diacungi jempol. Tak ingin menyiapkan kepercayaan yang diberikan, striker muda M. Rahmat membuktikan dirinya layak dipercaya dengan berhasil mengukir sebiji gol di menit ke-45, memanfaatkan umpan tarik wingback Supriyono. Di babak kedua, Supriyono kembali berperan atas lahirnya gol kedua PSM. Kali ini Marwan Seide yang berhasil menyelesaikan kerjasama cantik Supri dan M. Rahmat lewat cannonball kaki kanannya di menit ke-59. Kemenangan ini juga tak terlepas dari buruknya permainan anak asuhan Edi Pariono yang tampil tanpa diperkuat dua pemain asingnya, Amarildo Sousa dan Quentieri. Duet Jos Megjur dan Amanko Fortes pun tak berkutik setelah mendapat pengawalan yang ketat dari pemain belakang PSM. Usai pertandingan, pelatih Wim menyampaikan apresiasinya kepada kinerja pemain muda PSM Makassar. We worked very hard in the first half and tried to score some goals, but our problem is that we create chances, but in the first half we could have scored 3-4 goals, and of course if you don't score yourself, then with a team like Semarang, if they score, then they could change the game, and I think we controlled in the second half of the game, and it was good for us that we scored some goals. Of course, it was of course for Semarang a big blow that we scored in the last minute of the first half, and of course that helped us for the second half to start and try to finish this game. PSM kini meraih 16 poin dengan 4 kemenangan, 4 seri dan 4 kekalahan dari 12 laga. Berita berikutnya masih tentang PSM Makassar. Jadi PSM Makassar akhirnya mendapat hak suara secara pasti dan sah untuk memilih dalam Kongres PSSI di Surabaya tanggal 29 April nanti. Hal tersebut setelah Ketua Komite Normalisasi PSSI Agung Gumelar memutuskan untuk mengkoordinir LPI yang sebelumnya dianggap ilegal oleh PSSI. Keputusan tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSM Makassar Ilham Arif Sirajuddin setelah pulang dari Jakarta untuk menemui Ketua Komite Normalisasi PSSI Agung Gumelar di kantor PSSI Senayan Senin 11 April. PSM tetap menjadi bagian dari Kongres PSSI dan diundang untuk mengikuti silaturahmi. Menjadi bagian daripada keanggotaan PSSI, ya. Yang kedua, hal yang memang kontraproduktif kalau PSM tidak direhabilitasi, oleh karena LPI kan sudah diakui oleh PSSI. Sementara PSM kan mendapatkan sanksi akibat daripada berpindahnya ke kompetisi ke LPI. Sehingga kalaupun ngantar kemarin ketemu dengan Pak Agung, dengan waktu saya ketemu teman-teman,
beliau mengatakan bahwa insya Allah PSM tetap akan berakomodasi. Saya ternyata ada berita sore waktu jumpa pers, mungkin dia melihat bahwa pengesahan PSM itu harus melalui tahapan kongres kan, jadi mungkin di situ. Tapi pasti yang jelas bahwa sanksi PSM dijatuhkan akibat berpindahnya kompetisi ke LPI. Sementara LPI sudah diakui oleh PSSI, maka secara otomatis dia akan gugur kan keputusan itu karena dia akan kontraproduktif. Sebelumnya PSM dikenakan sanksi oleh PSSI pimpinan Nurdin Halid berupa pembekuan status menyusul keputusan untuk keluar dari ISL dan pindah ke IPL. Berita berikutnya datang dari Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Sulawesi Selatan meminta pemerintah untuk tidak larut dalam kisruh PSSI. Sebab perhatian terhadap olahraga lainnya pun sangat dibutuhkan. Apalagi nih ya, jelang pelaksanaan SEA Games mendatang. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 4 KONI Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ilham Syamatalata di ruang kerjanya kepada awak media. Menurutnya, konflik yang terjadi di tubuh PSSI jangan sampai membuat pemerintah lupa memperhatikan cabang olahraga lain. Terlebih saat ini, hampir semua cabang olahraga mengalami kemunduran. Terjadi penurunan yang sangat-sangat besar di dalam prestasi olahraga kita. Kita contoh aja PBS, badminton umpamanya. Badminton kita apa sih yang sekarang jauh sekali dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Nah, sehingga barangkali ke depan ini dengan kemelut yang terjadi dari PSSI ini kita belajar bagaimana untuk membenahi secara baik sistem pembinaan keolahragaan kita secara menyeluruh. Andi Ilham Syamatalata juga menyinggung soal dana APBD yang selama ini dialokasikan untuk PSM Makassar. Dana tersebut sebaiknya dialihkan ke cabang olahraga lainnya. Sebab di masa mendatang PSM Makassar sudah tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Dana itu bisa digunakan untuk peningkatan sarana pelatihan olahraga lain yang berpeluang mendulang prestasi. Hal ini dianggap perlu dan mendesak mengingat Indonesia menargetkan juara di ajang SEA Games mendatang. Masih banyak nih berita yang belum kita sampaikan. Jadi buat kamu yang masih penasaran, tetap di Fajar TV.